wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas BKSD Pendidikan Koordinasi Nasib dan Kecamatan Ngaju, yang terhormat kami hormati Ketua PKD Gugus 3 Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Gugus 3 Babadan serta Bapak Ibu Guru hebat se-Gugus 3 Babadan. Syukur alhamdulillah pada teknologi yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan waktu kepada kita. Saya Yanto Adi Sudesno dan rekan kami Bapak Inul Mutakin untuk melaksanakan designasi budaya positif di Gugus 3 Babadan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin kita tadi sudah acara cukup panjang, jadi untuk biar lebih semangat kita bikin sebentar yang akan ya kita bikin sebentar untuk supaya lebih bikin sebentar untuk ya, karena acara tadi dari tadi mungkin sambutan terlalu panjang, gonta ganti ke Bapak Ibu rasa bosan, kita yang akan dipandu oleh Bapak Ibu Mutakin sebelum menginjak ke materi. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Kak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru Gugus 3 Babadan. Semuanya di sini tadi bahagia membuat bahagia membuat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum speaking, saya minta tolong tangannya jangan megang apa. Soalnya tangan kita itu sudah digunakan 24 jam, khususnya bapak-bapak malam juga bekerja. Kalau ibu paginya bekerja. Kita nyanyi dulu karena ini tanggal tua. Biasanya itu kita suka hitung-hitungan. Ada kan lagu yang berhitung? Apa Pak Budi? Satu tambah satu, ada lagi? Satu. Mungkin ada lagi 1, 2. Oke, kita nyanyi bersama ya. Yang keras. Boleh sambil tepuk tangan. Kita bareng. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selamat pagi ke sekolah. Sampai dapat sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Oke, terima kasih. Selanjutnya liriknya kita ganti. Slide 3 berani. Ini ada dengan angka. Mungkin bisa dibantu untuk menyanyikan Pak Budi. Coba itu angka berapa Pak Budi? Dinyanyikan sama liriknya. Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu ini dengan lirik tadi ada kan? Monggo bermusik dengan lirik yang tadi Ibu, tapi angkanya yang ada di depan. Ya Pak Budi, coba angkanya Pak Ibu. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3, 4. Monggo Bu Harini. Bu Harini.
nadanya pakai ini. Oh iya, liriknya. 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 5. Jangan, saya nyanyikan dulu nih. Ya, jadi kan bisa nyanyikan. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Gimana Bu? Ya? Kita nyanyi berapa ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, sekarang sambil nyanyi sambil bergerak. Pakai tangan satu. Enggak, satunya beda Bu. Dua ibu jari manis sama jari tengah. Nggak bisa. Ya, kita lompat dulu. 2, 3, 4. Empatnya ibu jari manisnya ibu. Sekarang 5. Konsentrasi. Kita coba dulu Pak Yul sebelum itu. Satu. Semuanya jangan jangan bingung kalau tangannya hilang gitu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nih? Kita lanjut sambil lagu. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Seluruh aku pada di seluruh. Slow ya. Habis slow cepat ya. Ya, Kita mulai slow. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Pak Budi sudah hebat pakai 2 jari. Sedang itu dengan instrumen kita jari dulu ya. Agak sedang. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sekarang ritmenya cepat. Siap nih? Kalau tangannya merasa sulit dipegang atau caranya giliran kita lihat. Kayaknya ada jari tangannya. Sekarang tunggu yang lumayan cepat Bu. Cepat sekali dari Oh, siap. kita pakai 2 jari. Ya, kita bareng ya. Tangannya di atas semua. Ayo Pak Kris. Dulu mau Pak Presiden. Kita mulai ya. Ganti dulu Pak. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, sekarang kita pakai 2 jari. Pak Yanto bantuin aja ya. Siap. Sedang mau ya? Sedang saja ya Pak ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Saya mengambil
lagi terakhir. Seluruh mana? Request ada apa lagi gitu? Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, satu, lima, empat, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lihat semuanya sudah bahagia. Ya meskipun Bu Rina dari tadi begini. Ini menghitung apa? Coba ada yang begini. Ada yang dilihat kayaknya tadi tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua, gugus babatan yang luar biasa. Kita lanjutkan untuk pemaparan materi budaya positif. Ini dilanjutkan oleh Kak Yanto. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kenapa hari ini hari Sabtu KKD di Bus 3 Babadan terletak di Desa Maduarjo, Bapak Ibu. Baik, ini kenapa kita ambil dan kita masukkan ke KKD Bus 3 Babadan? Karena kita rasa budaya positif ini sangatlah penting bagi kita untuk di sekolah. Baik, mungkin yang pertama kita pasti ingat atau gambarnya kurang ke sini. Ada Bapak Ki Hajar Dewantoro. Oke, masih ingat siapa beliau? Bapak Pendidikan. Apa yang kita ingat dari beliau? Trilogi pendidikannya, yaitu mungkin yang kita teringat dari beliau adalah trilogi pendidikannya Ing Ngarsa Surga, Ing Madya Manungkarsa, Tuturi Handayani. Nah, ini pada pendidikan guru pembela ini sudah kita bahas dan dirangkum. Ini adalah ada poin-poin penting yang nantinya bisa kita gunakan atau kita gunakan di kelas kita atau sekolah kita masing. Yang pertama, kita tahu bahwa semua anak ini terlahir dengan bakat yang masing-masing. Jadi satu anak dengan anak yang lain buatan sami. Ada yang sukanya matematika, ada yang sisa matematika tapi nggak bisa baca. Jadi setiap anak ini kita percaya bahwa dilahirkan dengan bakat masing-masing. Yang kedua, tugas guru ini menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat. Di sini kata menuntun saya garis bawah. Nah, pada saya garis bawah menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru di sekolah pendidik, tugas kita hanya menuntun anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Jadi boten asal memaksa. Karena jenengan lagi dipaksa kudu garap RPP dalam 1 bulan mungkin harus selesai, kan mungkin kasihan deh. Kita akan terpaksa. Jadi anak-anak pun seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya hanya menuntut diri anak-anak untuk mencapai kemerdekaan belajarnya. Yang ketiga, guru itu ibaratkan petani dan murid ibaratkan biji. Jadi kita ini ibaratnya jadi petani. Jadi muridnya sebagai biji yang akan kita tanam di tanah. Jadi kita sebagai guru mempersiapkan tanah ini, ngerabuk, kemudian maju itu Bapak Ibu mengolah tanah. Jadi seperti itu. Jadi kita ibaratkan di sekolah kita, di kelas kita ibaratkan anak-anak itu ibaratkan benih yang akan tumbuh. Ya apa caranya benih ini tumbuh dengan bagus dan bisa berbuah? Nah, kita bagaimana cara kita untuk menuntun anak-anak menuju itu. Yang kelasnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan terakhir, guru tidak hanya mengajarkan materi saja, melainkan memberikan budi pekerti agar murid memiliki tata krama dan berbudaya positif. Ini yang akan kita angkat. Karena apa? Kita akhir-akhir ini pasti sering sekali melihat, apalagi yang terakhir ada guru sih ditojos di berita-berita sosial media sama tusuk sate. Kemudian ada guru sing ditempeleng pada saat mengajar. Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Ya opo tata kromone arek-arek iki supaya bagus. Jadi kita tidak hanya mengajarkan matematika,
bahasa Indonesia dan pelajaran umum, tapi kita harus meletakkan budaya-budaya positif seperti itu. Lanjut Bu Rani. Apa makna budaya positif? Nanti sebelum kita menjelaskan, kita ingin tahu dari Bapak Ibu, budaya positif di sekolah ini, sepengetahuan jenengan ini apa? Jenengan nyoba sampaikan budaya positif di sekolah ini menurut jenengan itu apa, sebelum nanti kita langsung ke materi. Mungkin dari Pak Budi, menurut jenengan sekilas budaya positif itu apa? Salaman terhadap dunia, mungkin setiap pagi itu memberi salam. ya saling ya, karena apa Bapak, mungkin ya kita memang harus menerapkan seperti itu, termasuk bagus sekali setiap anak datang pulang itu kita biasakan untuk saling ke Bapak Ibu guru. Bahkan nanti pada saat mereka lulus pun, pada saat mereka lulus kita ketemu jalan di jalan, anak-anak tiba-tiba mau saling ke kita sebagai guru itu perlu ya. Mungkin yang lain Bu Riswati, menurut jenengan budaya positif yang jenengan tangkap dari sekolah ini apa? Melakukan kebiasaan positif seperti sholat di hari, olahraga. Siap melakukan kebiasaan positif. Nah, mungkin lanjut selanjutnya Bu Rani. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita melakukan pembiasaan di kelas, budaya positif seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, membiasakan saling, membiasakan mungkin kalau keluar kelas izin terlebih dahulu, karena pasti di kelas kita itu kalau anak-anak mau kamar mandi ada saja yang moro-moro jalan melayu tanpa, nah apalagi kadang mungkin ada siswa yang terlambat moro-moro duduk lari masuk kelas langsung duduk, ada gitu. Lanjut selanjutnya Pak Yusuf. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita itu sebagai guru itu harus bisa mengontrol tindakan dari murid-murid kita, karena kalau kita tidak berusaha mengontrol anak-anak akan bebas, apalagi sekarang ini dengan canggihnya teknologi kita tidak bisa mengontrol mereka di rumah seperti, karena mereka rata-rata semua sekarang punya handphone. Nah, handphone itu sangat pengaruhnya besar sekali. Maka di sekolah tugas kita untuk supaya anak-anak ini tidak terlalu bebas, terlena dalam kebebasan, tugas kita yaitu mengontrol mereka. Saya berikutnya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah apa makna disiplin? Kita sering mendengar kata-kata disiplin, baik di rumah, di sekolah. Apalagi Bapak Ibu guru, lihat setiap siswa yang bajunya kedodoran, datangnya terlambat, pasti sering dibilang kamu tidak disiplin. Mungkin ada yang tahu makna disiplin itu seperti apa maknanya? Monggo Bu Tanti. Menurut saya disiplin itu adalah melaksanakan tugas dengan tepat waktu tanpa mengulur-ulur waktu, itu adalah disiplin. Bagus. Jadi disiplin ibaratnya kita bisa menghargai waktu. Kalau kita mengumpulkan hari Selasa, Bu, lupa saya kumpulkan besok ya, itu termasuk disiplin apa belum? Belum disiplin. Selanjutnya Bu, makna disiplin di sini kita ibaratkan adalah sering dikatakan dengan tata tertib atau yang biasanya disebut dengan aturan.
aturan dan kepatuhan ada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda, karena dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Contoh, ada siswa yang terlambat, pasti diapakan? Dihukum. Kebanyakan biasanya dihukum, kamu harus mengambil sampah 10, 20, 100, itu termasuk hukuman. Padahal itu bukan tindakan yang mendidik, atau bisa jadi kelalaian dari anaknya tersebut. Jaraknya jauh, bangunnya kesiangan, atau sebagainya, sepatunya hilang, tikus atau apa sebagainya ya. Terus bisa menurut Ki Hajar Dewantara selanjutnya, nah, disiplin itu bahwa menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita harus memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau ada murid atau kita sendiri yang kurang disiplin, itu berarti kita belum punya motivasi internal. Dalam artian apa? Motivasi internal siswa ya. Mungkin jenengan tahu motivasi internal siswa datang ke sekolah itu apa? Bermain. Ada lagi? Bertemu teman. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya sering dengar itu. Anak-anak datang ke sekolah itu motivasi utamanya dapat uang saku. Kita sebagai guru motivasi ke sekolah adalah mengajar, dan yang paling utama dapat bulanan, dapat gaji. Itu pasti. Kalau kita gajinya dikurangi sedikit, ngesulo pastinya untuk kedepannya berangkat ke sekolah aras-arasan. Jam 7 datang, jam 7 kedatangan, kita baru jam 8 sampai. Itu karena motivasi dalam diri kita itu kurang. Apalagi anak-anak, kita juga harus memberikan motivasi. Yang pertama, motivasi dari dirinya, bisa ketemu temannya, ketemu bapak ibu guru yang menyenangkan, bukan bapak ibu guru yang killer. Kalau bapak ibu guru yang killer, dia pasti sering izin tidak masuk. Apalagi kalau, mohon maaf ini, kalau ngajar matematika, biasanya anak-anak itu kalau matematika susah atau takut, bolak-balik izin keluar kamar mandi. Kenapa? Karena takut hafalan perkalian, biasanya itu. Terus kalau tidak bisa disiplin dalam dirinya itu tidak bisa muncul, baru diadakan namanya disiplin eksternal. Dengan cara apa? Dikasih aturan, harus datang jam 7, harus mengerjakan tugas. Itu adalah disiplin eksternal, selain ada disiplin internal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, oke, di sini adalah budaya positif. Yang pertama itu ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang umum itu adalah restitusi. Iya, yang terakhir adalah peraturan kelas. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Ini semuanya saling ketergantungan. Jadi tidak ada peraturan yang tidak dijalankan. Peraturan dibuat untuk dilantik, bukan dilanggar. Kemarin ada yang bercerita itu, pun kena itilang. Ya, Pak, cara ngurus itilang gimana? Saya juga nggak tahu. Cara ngurus itilang itu gimana? Dapat surat cinta dari Polres itu. Karena ceritanya subuh-subuh ingin ngambil uang ke ATM, tidak memakai helm. Ya, beliaunya beranggapan kalau masih subuh itu belum ada
polisinya masih tidur, ternyata polisinya lewat CCTV, difoto, dikasihkan ke orang, disuruh ke Polres untuk sidang, seperti itu. Lanjutnya Bu Rani. Di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini sangat berbeda sekali. Untuk keyakinan kelas ini kita namakan nanti kita buat setiap pertemuan dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu naik kelas, kita buat keyakinan kelas, atau istilahnya yang kita namakan dengan smart behavior. Kenapa harus smart? Karena itu adalah pikiran yang pintar untuk menetapkan atau merubah tingkah laku. Jadi behaviornya biar bagus. Kalau anak-anak itu istilahnya berpikir secara bebas, oh aku bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tidak bisa kalau di lingkungan sekolah. Jadi kita harus melakukan penuntunan terhadap anak-anak tersebut biar tingkah lakunya tidak istilahnya tidak liar. Kita samakan peserta didik kita dengan yang sekolah atau yang tidak sekolah, pasti berbeda sekali tingkah lakunya, seperti itu. Dilanjutkan. Untuk keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, agama maupun agama. Jadi ini kalau kita datang siswa baru atau kita mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas baru, yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu tidak membeda-bedakan antara suku, agama, bahasa, dan golongan. Jadi kita buat kesepakatan, anak-anak itu kita ajak. Kalau saya membuatnya di papan tulis, datang harus setuju apa boten? Anak-anak bilang setuju. Kalau tidak datang jam 7, apa sanksinya? Itu bukan kita yang membuat, tapi anak-anak sendiri. Terus tidak boleh mengambil barang teman. Ya, setuju? Anak-anak setuju? Kalau anak-anak setuju, terus kita baru membuat keyakinannya buat mereka. Kalau mengambil barang teman tidak dengan izin, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apalagi sampai menghilangkan barang tersebut. Ya, mungkin jawaban anak-anak itu kita rekam semua, kita tulis dulu, ide dari setiap anak itu kita tulis, baru kita buat keyakinan kelas untuk membuat dari pertanyaan tadi. Kalau ada hal positif yang mereka jalankan, berarti ada konsekuensinya, seperti itu. Lanjutkan Bu Rani. Pembentukan keyakinan kelas ini yang sering dilakukan oleh Bapak Yanto itu mulai kesini dari kelas 6 sudah membentuk keyakinan kelas. Selengkapnya Pak Yanto. Mungkin pengalaman dari saya dapat keyakinan kelas ini dari Bapak, statusnya Bapak Ibu guru yang mengikuti CGP. Sebenarnya awal dulu saya nggak ngerti sih keyakinan kelas, Bapak Ibu kok nggak keyakinan kelas. Akhirnya saya melok-melok. Meskipun saya tidak mengikuti pendidikan, saya ikut-ikut buat dengan anaknya sebisanya. Jadi saya membuat dengan anak-anak, di kelas. Jadi keyakinan sama peraturan itu beda. Jadi keyakinan itu kita sepakati, kita dengan anak-anak, umpama anak-anak menginginkan kelasnya apa keyakinan kelas atau istilah keyakinan kelas apa yang disepakati di kelas ini. Jadi kita tawarkan ke anak-anak, kemudian konsekuensinya kita tawarkan ke anak-anak. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita pasang di depan kelas yang sekiranya setiap masuk atau setiap anak-anak duduk itu terlihat. Jadi anak-anak dengan melihat, oh iya, aku orang oleh menggabung teman yang sedang belajar. Jadi nggak usah keyakinan kelas yang terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci berkonkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, tadi sudah jelaskan Pak Inul. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa buat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak.
Ini tadi sudah, semua wadah kelas sebaiknya ikut kontribusi. Jadi bukan kita sebagai guru langsung buat keyakinan kelas ditempel. Wes anak-anak, sekarang kita harus manut keyakinan kelas yang dibuat Pak Guru boten. Jadi di awal tahun ajaran baru kita sepakati dengan anak-anak kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Lanjut slide berikutnya Bu. Lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Menyelesaikan konsekuensi itu merupakan disiplin sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Jadi jika anak-anak melanggar keyakinan kelas, contohnya jika mau kamar kecil atau ke belakang harus minta izin dulu, tapi mereka melanggar, jadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira ini keyakinan kelas ada, keyakinan kelas itu umpama ada contoh keyakinan kelas anak-anak itu kalau ke kamar kecil harus izin terlebih dahulu. Berarti keyakinan kelas ini sudah disepakati atau belum? Nah, berarti termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, di sini kita menyiapkan beberapa soal. Nanti Bapak Ibu silahkan dibaca satu-satu. Monggo slide selanjutnya. Nah, yang pertama dibacakan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa? Keyakinan. Hukuman atau keyakinan? Bu Tantina, nomor 1. Jadi menyuruh anak untuk mencatat saya tidak akan melanggar lagi sampai 100 kali. Bu Tantina jawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis jadi anak suruh lari dengan hukuman atau konsekuensi? masuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nanti kita akan cocokkan jawabannya terakhir deh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Jadi murid yang tidak pakai sepatu hitam di kelas disuruh tidak pakai sepatu selama 1 hari itu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Coba kita cocokkan yang sudah kita bahas tadi. Lanjut Bu. Ya, jadi ini tadi benar hukuman Bapak Ibu tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Monggo. Ya, nomor terakhir itu seharusnya hukuman. Ya, karena tidak membuat basket. Itu mungkin karena kita sudah membuat peraturan atau keyakinan kelasnya. Ya, kalau sudah disepakati untuk siswa, berarti kita konsekuensi. Ya, kalau kita belum membuat kesepakatan tiba-tiba harus lari, itu berarti hukuman. Beda ya, beda. 5 posisi kontrol. Ya. Yang di merah ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu kita bisa sebagai penghukum, bisa membuat orang merasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau atau manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Kita akan jelaskan sedikit saja untuk menghukum. Contohnya kata-kata yang disampaikan guru kepada anak yang telah melanggar. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu berarti kita sebagai posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Awas kalau kamu sampai tidak mematuhi atau memakai sepatu hitam, itu sebagai berarti kita sebagai penghukum. Kira-kira nanti terakhir Bapak Ibu silahkan, kita itu enaknya jadi guru yang seperti apa? Di posisi yang mana?
Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jika anak melanggar, kita panggil. Contoh, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu bahwa bapak telah lelah sekali mengatakannya. Bapak ini stres, kamu harus gini. Jadi dengan kata-kata itu kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, monggo Pak Ibu. Yang ketiga itu kita posisi kontrol sebagai teman. Kita mengibaratkan kalau kita itu adalah teman dari anak tersebut dengan kata-kata yang bahasa temannya, seperti contoh, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Terus, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Berarti ada posisi kontrolnya, kita itu sebagai teman dengan bahasa teman tersebut. Terus ada posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu kita melihat anak-anak itu sudah sesuai dengan yang dilakukan atau belum, dengan bahasa yang lebih tegas. Apa peraturannya? Jadi kita mengingatkan kalau itu adalah harus dilakukan. Contohnya seperti tadi, apa peraturannya? Itu kalau anak-anak tidak datang tepat waktu, ya tahu kan kamu peraturannya? Jadi anak-anak menjawab. Terus yang kelima ada posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini dalam artian ketingkatan yang lebih tinggi dengan bahasa yang lebih tegas lagi. Contohnya, apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu dibalikkan lagi ke anaknya tersebut. Kalau anaknya itu merasa bersalah, contoh menumpahkan botol di kelas, pasti menumpahkan air di botol, lantainya basah. Kita pasti menganggap nggak usah marah-marah, kita hemat tenaga, kita kembalikan ke anaknya. Apa yang bisa kau lakukan, seperti itu. Selanjutnya, restitusi. Nah, ini saya kira restitusi adalah pengurangan hukuman bisa pada saat orang di penjara atau nanti. Awalnya saya dengar kata-kata restitusi, orang yang dihukum mendapatkan keringanan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi pasti di sekolah, di kelas kita itu kita punya murid yang mereka itu melakukan kesalahan. Jadi kita nanti bisa melakukan kegiatan ini. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin tanya, dari kelima posisi kontrol, kira-kira penghukum, kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, manajer sebagai teman, kira-kira dengan Bapak Ibu semua sebagai guru, kira-kira milih yang mana jika anak-anak itu melanggar? Sebagai penghukum atau yang lainnya? Melihat sikon mas, situasi kondisi dulu. kalau ya, kita lihat situasi dan kondisi dulu. Kira-kira mana? Kalau kita Biasanya mas, memang pertamanya ya. lihat kondisi waktu kejadian. Biasanya kalau saya misal satu anak itu melakukan sebuah kesalahan, misalnya berkelahi dengan teman, itu yang kita lakukan biasanya pemanggilan atau kita dudukkan, ya kita cari pokok permasalahannya apa. Jadi kita damaikan dengan cara seperti itu. Kemudian lain waktu lagi dia berkelahi lagi, terus seperti itu. Nah, akhirnya kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kadang juga seperti ini mas, yang saya lakukan. Kalau sekali lagi kamu melakukan perkelahian atau mencederai lawan, akan saya langsung laporkan ke pihak kepolisian. Jadi istilahnya adanya yang mengancam seperti itu mas. Terima kasih Bapak Budi. Jadi yang jelaskan Pak Budi, jadi Pak Budi jika ada anak yang bersalah itu ditanyai dulu, apa salah, lapor seperti tadi. Berarti Pak Budi itu memposisikan sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menghukum
kita tidak langsung membuat mereka bersalah. Jadi biar mereka itu, karena ini yang kita pelajari bahwa kelima posisi kontrol itu yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi kita menanyai dulu dan biar mereka tahu, bukan kita yang memberitahu awakmu ini salah telah melakukan, bukan. Biar mereka mencari tahu sendiri salahmu apa, biar mereka mau bercerita. Jadi lanjut Bu. Ciri-ciri restitusi langsung lanjut. Nah, ini segitiga restitusi yang telah kita lakukan dan kita praktekkan di sekolah kita, yaitu ada 3. Yang satu menstabilkan identitas, 2 validasi, kemudian mengalahkan keyakinan. Jadi yang kita sebagai seorang guru ini ada contoh. Ini saya langsung saja sebenarnya lanjutkan selanjutnya Bu. Langsung. Oh, nggak muncul. Yes, dasar. Ini sebenarnya ada video, tapi nggak usah, karena ini yang barusan, ya nggak usah ditampilkan. Ini ada video, tapi saya akan bercerita saja. Ini yang barusan benar-benar terjadi di murid saya. Kemarin ada orang tua wali murid itu WA, Pak, nama murid saya Boyan. Boyan 2 hari ini tidak mau masuk sekolah karena mau disenggel anak SMP. Dia takut. Awalnya saya bahasanya mungkin di sini sama-sama beda. Senggel kilapon. Intinya anak ini ditantang. Flamboyan ini perempuan, anak kelas 6. Nah, dia ditantang oleh anak SMP sebelah. Dia takut, dia tidak berani. Orang tuanya dengan saya. Baik Bu, saya jawab. Saya cari dulu kok intinya bagaimana, karena saya juga belum tahu masalahnya. Akhirnya saya tanya ke anak-anak, nah tahu nggak Flamboyan ini lagi bermasalah sama siapa? Namanya Cinta, anak SMP. Ini yang di depan ini berarti. Ya. Terus saya panggil Bapak Ibu, saya panggil karena di sini anak SMP, SMK kalau istirahat itu ya biasa selimuran di sini karena kita dalam satu itu. Saya bilang ke anak-anak kelas 6, nah kalau nanti ada Cinta di halaman tolong disuruh Pak Yanto dipanggil ya, Pak Yanto pengen ketemu. Saya panggil, saya ajak bicara, saya tanya ada apa sih. Saya tak langsung, kamu nanti nanya ajaknya ke Flamboyan ya. Saya cuma bertanya. Nah, Cinta, Pak Yanto sebenarnya pengen tahu saja. Kita kebetulan bukan asal dari murid sini, dia dari SD lain, kemudian sekolah di sini. Dan saya cerita juga pun belum kenal. Saya tanya, saya suruh ceritakan ke Pak Yanto wis opo akani. Jadi dia bercerita pada saat ada pentas seni di depan, si Flamboyan katanya ngepak. Makanya lah Cinta itu Bapak, Cinta maaf, Flamboyan itu Bapak masih SD kurang aja. Saya kan lebih dewasa Pak, saya difak Pak, sambil gini kan katanya gitu. Terus, ya saya sakit hati Pak, kalian tantang saya juga gak berani. Jadi selama beberapa hari kita itu lewat dari Flamboyannya nggak masuk sudah 2 hari. Kemudian sudah kita, berarti salah ya Flamboyan. Iya Pak, umpama Flamboyan nanti minta maaf, dimaaf apa tidak? Dia jawab iya biar Pak dimaafkan. Kalau saya pertemukan mau Pak. Saya teleponlah ke orang tuanya. Bu, saya minta tolong disampaikan ke Flamboyan. Kebetulan Flamboyan nggak punya HP, jadi ditolong sampaikan ke Flamboyan. Masalahnya sudah selesai intinya. Flamboyan itu mau masuk sekolah. Begitu masuk sekolah, saya panggil sama dengan Cinta tadi, saya suruh cerita. Ya, memang dia mengaku ngepak lah. Apa sama ngepak itu? Lah anak-anak itu Pak kayak ngetik-klik gitu. Padahal Cintanya juga nggak ngotek kan, cuma dari jalan agaknya memang seperti itu. Terus sampai gimana, salah apa enggak? Iya Pak, saya salah. Nah terus kenapa nggak mau masuk sekolah? Saya takut. Mari ngopak-ngopak ternyata takut Bapak Ibu. Terus akhirnya saya pertemukan dengan Cinta. Kemudian gue tak suruh cerita dan dia mau minta maaf, janji tidak mengulangi lagi. Masalahnya selesai. Jadi intinya restitusi seperti itu. Kita sebagai guru kalau bisa jangan sampai langsung kamu tadi
nyolong perhatian jangan. Biar kita pancing dulu dengan kata-kata supaya mereka itu mau mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian kira-kira biar mereka itu menemukan apa? Menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita. Jadi dengan seperti itu anak-anak akan lebih berani. Akhirnya sekarang dia berani kembali ke kelasnya. Si pelakunya sudah masuk, sudah punya percaya diri lagi. Karena dengan kita melakukan langsung koyok sebagai penutup, otomatis anaknya akan trauma Bapak Ibu. Dia akan masuk sekolah mungkin punya rasa takut, buat ditantang seperti itu. Tapi jika kita melakukan restitusi seperti ini, insya Allah anak-anak akan kembali atau berani lagi kembali ke kelompoknya. Baik, mungkin itu materi dari kami tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin, nggak usah pertanyaan bukan nomor-nomor, karena biasanya nggak usah pertanyaan atau bisa menambahkan atau menyampaikan apa itu tentang budaya positif dari Bapak Ibu. Kalau bertanya pun dipersilakan, monggo apa aja tentang budaya positif atau di sekolahnya ada kasus ngobrol. Jika tidak saya tutup, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup ada sedikit es sedikit. Biar nggak ngantuk, kita nanti habis ini kita akan berkegiatan coret-coret kertas di bumi untuk kegiatan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup saya sedikit dari Bapak Ibu. Terima kasih Kak Yanto, Bro Mas Yanto, tadi waktu dibilangnya Mas Yanto. Itu tadi penyampaian dari materi kedua tentang budaya positif dan restitusi dari tugas kami calon guru penggerak. Terima kasih Ibu Bapak semua, kalian luar biasa. Untuk studi kali ini silakan semua megang alat yang panjang. Ya, alat panjang boleh, boleh pensil alis boleh, ballpoint boleh. Ya, bapak-bapak ada yang memegang ballpoint atau megang rokok? Ya, yang dipegang yang panjang ya. Kakak Omi. Kasih lilek. Omi ini langsung kakak kena. Muni. Anu ku bayangin iku. Oke, sekarang silakan pensilnya ditaruh seperti itu. Cluenya lihat dan praktekkan. Ya, tapi tidak bukan praktekkan. Jadi cuma dilihat dan dipraktekkan. Gimana untuk pensil ini bisa menghadap ke depan tanpa kita pegang. Ini dipegang. Dilihat baik-baik Bapak Ibu guru. Dilihat baik-baik ini ya. 1, 2, 3 ke depan. Silakan dipraktekkan. Cluenya lihat dan praktekkan. Ada di seluruh bagaimana? Ada di seluruh. Cluenya tadi lihat dan praktekkan sekali lagi. Oke, cluenya lihat dan praktekkan. Lihat Bapak Ibu. Sudah ya. Yang belakang kita lihat 1, 2, 3. Jangan lupa Aku tambah lambur. Sekali lagi 1, 2, 3 muter. Gimana Bu? Kalau sudah seperti ini silakan dikembalikan. 1, 2, 3. Baik lagi. Lagi dulu Ini 8 nih. 2, 3. Ya. Jadinya silakan Ibu Jani disilakan. Ibu Jani disilakan. Bu Rina masih belum bisa. Nanti lihat sendiri. Baliknya bukan sama Ibu Jani disilakan dalam posisi. Buat yang Rina? Bingung. Nanti khusus ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum kami tutup
Nah, ini adalah salah satu yang kita dapat melalui pendidikan guru dan bergerak. Di sana kita dapat sekali banyak ilmu dari sekolah-sekolah lain, contohnya kayak SBK yang beraneka macam. Jadi kami harap Bapak Ibu yang belum mengikuti, ini kemarin sudah ditutup, sudah kami sampaikan di grup tanggal 27 pendaftaran CPP angkatan 11 ditutup. Semoga yang sudah daftar dapat lolos dan dapat lanjut ke tes selanjutnya, yaitu wawancara dan apa Administrasi. wawancara dan simulasi mengajar. Mungkin Bapak Ibu kalau di sekolah saya suruh Pak, pokoknya kok abot saya itu nanti abotnya sampai wawancara mawon. Setelah wawancara insya Allah kan di saya itu Pak, berarti cuma sampai situ. Setelah itu kegiatannya benar-benar enak semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ada satu pantun. Bu Sri sebelumnya namanya Bu Sri siapa? Bayangan ini kadang-kadang ya. Mulia. Bu Sri Mulyani duduk di samping Bu Arini. Minum air di gelas yang bersih. Kami tutup konsentrasi hari ini. Salam hormat dan terima kasih dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak-bapak berdua, Pak Inul, Pak Yanto, dengan materinya yaitu budaya positif. Jadi dari kita, khususnya dari guru-guru se-gugus 3, mengucapkan banyak terima kasih dari materi-materi yang sebenarnya kita nggak tahu, dari pembebasan ikut guru penggerak, jadi lebih tahu. Semoga kedepannya menjadikan motivasi dan inovasi serta inspirasi bagi kita semua agar para guru yang ada di gugus 3 Babadan khususnya dan pada umumnya adalah guru-guru semua se-Indonesia dapat lebih maju dan berinovasi bagi perkembangan pendidikan dunia kita. Semangat untuk Pak Inul dan Pak Yanto. Terima kasih. Salam guru penggerak. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Inul dan Pak Yanto terkait dengan pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif yang harus kita terapkan sebagai guru agar murid bisa nyaman dan enjoy di sekolah, terutama dalam menciptakan lingkungan positif dengan adanya budaya positif. Terima kasih, sukses selalu Pak Inul dan Pak Yanto.